Perkenalkan, nama saya Indra Panjandarbeni. Ini dengan NIM terakhir 0043. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang metode penghitungan arah kiblat dengan menggunakan bayangan matahari. Menghitung bayangan matahari searah kiblat. Contoh, pada tanggal 28 Mei di Surakarta atau UMS, jam berapa bayangan matahari searah kiblat? Bila diketahui arah kiblat Surakarta sama dengan 65 derajat 26 menit 39 detik, garis lintangnya negatif 7 derajat 33 detik, dan garis bujurnya 110 derajat 46 menit. Langsung saja menuju langkah pertama, yaitu menghitung bujur matahari. Diketahui di soal tanggal 28 Mei, bisa kita tuliskan 0528, 05 sebagai bulan, 28 sebagai tanggal. Dengan keterangan, apabila bulannya di bawah bulan 4 ke bawah, angka bulannya plus 8, dan apabila bulannya lebih dari 4 ke atas, angka bulannya negatif 4. Dari soal diketahui bulannya bulan 5, maka angka bulannya negatif 4. Bisa kita tuliskan negatif 4 di sini. Kemudian untuk tanggalnya, bila bulannya Februari sampai Juli, angka tanggalnya plus 9. Dan juga bila bulannya Agustus sampai Januari, angkanya plus 8. Dari soal diketahui pada tanggal 28 Mei, berarti angka tanggalnya yaitu plus 9. Kemudian selanjutnya kita jumlah seperti biasa. 5 dikurangi 4 sama dengan 1, dan tanggalnya 28 ditambah 9 sama dengan 37. Bujur matahari dihitung dengan satuan buruj, yaitu 1 buruj sama dengan 30 derajat. Jadi, besar bujur matahari pada soal kali ini ialah 1 buruj 37 derajat. Menuju langkah yang kedua, yaitu menghitung selisih bujur matahari. Yang pertama, diketahui hasil dari bujur matahari tadi 1 buruj sama 1 buruj 37 derajat. Kita jadikan derajat semua. Diketahui tadi 1 buruj sama dengan 30 derajat, maka kita jadikan derajat semua. Jadi hasilnya 67 derajat. Kemudian selanjutnya, menghitung selisih bujur matahari atau SBM dengan aturannya, bila bujur matahari lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 90 derajat, maka SBM sama dengan BM. Kemudian bila bujur matahari lebih dari 90 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat, maka SBM sama dengan 180 derajat dikurangi BM. Kemudian bila bujur matahari lebih dari 180 derajat kurang dari sama dengan 270 derajat, maka SBM sama dengan BM dikurangi 180 derajat. Dan yang terakhir, apabila bujur matahari lebih dari 270 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat, maka SBM sama dengan 360 derajat dikurangi BM. Nah, diketahui tadi BM sama dengan 67 derajat, maka termasuk dalam kategori yang pertama, yaitu BM lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 90 derajat. Jadi SBM sama dengan BM. BM-nya tadi 67 derajat, maka SBM-nya 67 derajat. Menuju langkah yang ketiga, yaitu menghitung deklinasi matahari.
bisa disimak di buku Selamat Hawi halaman 43 sampai halaman 44 bahwasanya deklinasi di belahan langit bagian utara khatulistiwa bertanda positif, sedangkan di belahan selatan bertanda negatif. Dan ketika matahari berada tepat di khatulistiwa, deklinasinya 0 derajat. Hal ini terjadi pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Matahari bergeser ke utara hingga mencapai garis balik utara pada tanggal 22 Juni atau deklinasi plus 23 derajat 30 menit, kemudian bergeser ke selatan hingga mencapai garis balik selatan pada tanggal 22 Desember, deklinasinya negatif 23 derajat 30 menit. Kedua besaran ini disebut deklinasi maksimum atau D. Jadi, D sama dengan kurang lebih 23 derajat 30 menit. Kembali ke langkah 3, yaitu menghitung deklinasi matahari. Telah dijelaskan bahwa pada saat matahari di garis balik utara atau selatan, deklinasinya maksimum yaitu D sama dengan 23 derajat 30 menit. Adapun rumus untuk menghitung deklinasi adalah sin theta sama dengan sin SPM sin D. D-nya tadi dari deklinasinya tadi 23 derajat 30 menit. Kita masukkan sin theta sama dengan sin 67 derajat dari SPM tadi 60 derajat dikali sin D, D-nya tadi 23 derajat 30 menit, kita masukkan, kemudian hasilnya kita kali seperti biasa dan menghasilkan deklinasi mataharinya sama dengan 21 derajat 32 menit 1,77 detik. Catatan: jika jika bujur matahari lebih dari sama dengan 1 buruj kurang dari 5 buruj, maka deklinasi mataharinya lebih dari 0, maka positif. Jika bujur matahari lebih dari sama dengan 6 buruj, maka deklinasi mataharinya kurang dari 0, berarti negatif. Menuju langkah yang keempat ialah menyiapkan data atau unsur-unsur A, B, dan beta, yang mana A adalah jarak atau selisih antara kutub utara sampai deklinasi matahari, sedangkan B ialah jarak atau selisih dari kutub utara sampai kota Mekah. Sedangkan beta adalah arah kiblat lokasi. Maka dari soal, sedangkan untuk lokasi belahan selatan, kita mengacu pada rumus segitiga bola, yang mana ketika mencari lintang utara bertanda negatif dan apabila lintang selatan bertanda positif. Kemudian kita lanjutkan kembali dari soal tadi, diperoleh dari A sama dengan 90 derajat dikurangi deklinasi matahari, yaitu 21 derajat 32 menit 1,77 detik, menghasilkan 68 derajat 27 menit 58,23 detik. Kemudian yang B ialah 90 derajat dikurangi garis lintang, yaitu negatif 7 derajat 33 menit sama dengan 97 derajat 33 menit. Sedangkan beta dari soal diketahui yaitu 65 derajat
26 menit 54,39 detik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.